Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ada cerita apa kali ini? Nah, seperti yang kita ketahui, dalam suatu pembicaraan itu ada tiga faktor ya yang paling dominan. Yang pertama adalah pembicara atau narasumber, yang kedua pesan yang disampaikan, nah yang ketiga adalah audiens ya atau pendengar. Nah, jadi ketiga ini adalah poin utama dalam komunikasi ya, dalam berbahasa. Jadi kunci dari bahasa itu adanya di pesan ini. Nah, karena basic saya adalah bahasa Indonesia, jadi kita melihat di dalam bahasa Indonesia itu kan ada kita kenal namanya diksi atau pilihan kata. Jadi pilihan kata ini berhubungan dengan konteks, berhubungan dengan kalimat yang mau kita gunakan, ya kan? Dan nanti ini akan menimbulkan nilai rasa yang diterima oleh pendengar. Nah, kita juga tahu bahwasanya bahasa itu berhubungan dengan psikologi seseorang, ya berhubungan dengan pola pikir seseorang, karena bahasa yang digunakan atau yang dilontarkan itu bisa mengakibatkan dampak yang terjadi pada pendengar. Apakah dampak itu baik ataupun tidak baik, ataupun nanti akan menimbulkan suatu tindakan. Maka ada pepatah mulutmu harimaumu. Jadi harimau ini kan ibaratnya kalau sudah mengaum atau dia marah gitu kan akan berdampak. Nah, atau mungkin pikir dulu baru berbicara. Karena itu tadi, karena dampak yang ditimbulkan dari bahasa itu sangat besar sekalian. Nah, jadi oleh sebab itu, di dalam kita berkomunikasi, kita harus memperhatikan siapa audiens kita, bagaimana diksi yang kita gunakan, dan apa nanti makna yang ditimbulkan dari kalimat yang kita lontarkan tersebut. Agar tujuan yang ingin kita sampaikan itu memang sesuai berjalan dengan apa yang kita harapkan. Karena ada sesuatu yang sebetulnya dari dalam hati itu kita tidak berniat mungkin mau menyinggung seseorang atau mau melontarkan kalimat kasar atau mungkin uh, membuat orang menjadi bertindak negatif ya atau hal-hal yang tidak diinginkan memang mungkin tidak ada dalam pikiran pembicara waktu itu. Tetapi karena salah memilih diksi, salah memilih kalimat, salah melontarkan kata-kata sehingga maknanya itu menjadi berbeda dari apa yang dimaksud oleh pembicara kepada orang yang mendengarkan. Jadi makanya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa saja terjadi akibat makna yang ditimbulkan dari bahasa yang kita gunakan. Nah, jadi kesantunan berbahasa itu sangat penting ya. Tidak salah tafsir, tidak salah sangka gitu. Karena tidak semua orang memiliki pola pikir yang sama, pengetahuan yang sama, nalar yang kritis dan juga tinggi terhadap bahasa kita. Ada orang yang menganggapnya mungkin biasa-biasa saja, ada orang yang menganggapnya positif atau sebaliknya malahan. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan kata menjadi suatu kalimat dan akan kita gunakan berbahasa terutama di ruang publik. Ya baik, demikian pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat dan tidak salah tafsir pula ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Saya hanya berbagi pengetahuan sedikit dan mari sama-sama kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Insya Allah ke depannya lebih baik dalam hal apapun. Nanti kalau ada pembahasan lagi, kita bagi-bagi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.